Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, seorang pencari belut di Ngawi ditemukan tewas di area persawahan. Korban tewas diduga akibat tersengat listrik jebakan tikus. Seorang pria pencari belut ditemukan tewas di area persawahan Desa Klitik, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Saat ditemukan korban Saljum 41 tahun warga desa setempat. Saat ditemukan seluruh peralatan yang digunakan untuk mencari belut masih menempel di tubuh korban. Polisi yang datang ke lokasi melakukan olah TKP. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh Badrudin, pengelola sawah, saat hendak melihat bibit padi yang ditanamnya, serta hendak mematikan listrik jebakan tikus yang dipasang. Namun betapa terkejutnya begitu melihat pria pencari belut terbujur kaku meregang nyawa. Temuan itu kemudian dilaporkan ke polisi. Pagi-pagi kurang lebih pukul 06.00 saya melihat benih padi saya melihat di kejauhan kok ada orang tergeletak, kemudian saya dekati, dia sudah meninggal, kemudian saya mencari ya teman dan sekaligus mas saya yang kebetulan pernah bekerja di Polsek, kemudian saya diarahkan untuk segera melapor ke Polsek Geneng. Belum tahu, nanti kan kita harus di visio, belum tahu. Nanti statement kita keluarkan nunggu dari Biden, dari Reskrim Polres. Jenazah selanjutnya dibawa kemana dan? Ini ke rumah sakit, Pak. Ke RSUD ya? Ya. Oleh polisi, jenazah korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk divisum. Polisi mengamankan kawat yang digunakan untuk aliran listrik jebakan tikus berikut peralatan mencari belut milik korban. Kasus ini dalam penanganan Polsek Geneng. Dirku Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, seorang pengendara motor di Nganjuk menabrak truk mogok di sisi jalan. Akibatnya korban meninggal dunia seketika. Diduga kecelakaan terjadi karena penerangan jalan di lokasi kejadian tidak memadai. Kecelakaan terjadi di jalur lintas provinsi, tepatnya di depan SPBU Kecamatan Sukomoro Nganjuk, Sabtu malam. Akibatnya korban Erin Septiana Putri berusia 21 tahun warga desa Ngadiboyo, Kecamatan Rejoso Nganjuk, tewas seketika. Kecelakaan bermula saat korban mengendarai motor melaju kencang dari arah timur ke barat. Diduga korban tidak mengetahui ada truk mogok yang dikemudikan oleh Agung, warga Loceret Nganjuk, sehingga motor korban langsung menghantam bagian belakang truk. Meski sudah dipasang tanda rambu stop atau berhenti oleh sopir truk, namun diduga tidak efektif karena penerangan jalan di lokasi kejadian tidak memadai. Meninggal. Berapa orang? Satu. Perempuan, laki-laki? Perempuan. Naik apa, Pak? Besek sendirian? Iya. Dari mana, arah mana mau kemana tuh, Pak? Yang sepeda motor itu? Arah timur mau ke barat. Ke barat. Kalau truknya itu? Truknya terrusak. Oh, truk mogok, Ya, berhenti. Iya, bro. Nggak tahu atau bagaimana, Pak, nabraknya itu? Kurang tahu. Kecepatan tinggi sepeda motor itu? Kecepatan tinggi. Kasus kecelakaan ini masih ditangani petugas Satuan Lalu Lintas Polres Nganjuk. Danu Sukendro melaporkan dari Nganjuk. Saudara, kecelakaan beruntun melibatkan 4 kendaraan terjadi di jalur Poros Pantura, Kabupaten Lamongan. Akibatnya sejumlah korban menderita luka dan 2 diantaranya luka parah. Kecelakaan beruntun terjadi di jalur Pantura, tepatnya di Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan pada Sabtu sore. Kejadian bermula saat truk yang dikemudikan Bagus, warga Kabupaten Kudus, melaju dari arah Lamongan. Saat di lokasi kejadian, truk tiba-tiba hilang kendali ke lajur kanan, sehingga menabrak motor yang dikendarai Bambang, warga Turi, Kabupaten Lamongan. Tak berhenti di situ, truk juga menghantam sepeda motor yang dikendarai Beni, warga Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, yang membonceng Rachel. Truk yang melaju tak terkendali kemudian menabrak truk box yang dikemudikan Andi Wibowo, warga Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan ini sejumlah korban mengalami luka, 2 diantaranya luka parah. Awalnya tadi itu gimana sih, Mas? Antri lampu merah, Pak. Sampai dari arah mana? Dari arah Surabaya. Dari arah timur ke barat. Terus ke barat. Itu udah antri lampu merah itu udah pakai end-rem, udah berhenti pakai lampu bahaya. Enggak tahu dari belakang itu langsung bres, ya tidak tahu. Sampai saya lompat, Pak.
Terus nggak saking ngerti kencengnya. kalau di belakang ada sepeda motor kayak gitu juga nggak ngerti ya men? Ya? Di Kalau belakang. motornya kan saya nggak tahu, tiba-tiba lihat spion udah kegencet. Tuh, sama truknya itu suaranya udah bengar, udah suara keras gitu. Hah? Ya, terus saya matiin mesinnya. Ini muat apa ini mas? Ini muat kertas. Kertas rokok. Kecelakaan juga mengakibatkan jalur poros Pantura sampai macet karena proses evakuasi korban dan kendaraannya. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, polisi mengungkap fakta baru kasus pembunuhan pria yang mencekik kekasih hingga tewas di Hotel Bintang 5 Surabaya. Hasil autopsi jasad korban yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Korban ternyata tengah hamil 16 minggu. Polsek Genteng Surabaya yang menangani kasus pembunuhan pria cekik kekasih di Hotel Bintang 5 Jalan Tunjungan menemukan fakta baru bahwa korban tewas berinisial MA usia 24 tahun ternyata tengah hamil 16 minggu. Fakta baru ini terkuak setelah dilakukan otopsi terhadap jenazah korban di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Namun polisi membutuhkan tes DNA untuk memastikan janin dalam kandungan adalah hasil hubungan tersangka dengan korban atau bukan. Motif dari kasus pembunuhan ini dilatar belakangi oleh cemburu buta tersangka terhadap korban yang masih berkomunikasi dengan mantan pacarnya. Jadi dari hasil otopsi itu memang benar adanya bahwa korban meninggal dengan cara dicekik. Ya, jadi bekas-bekas yang menunjukkan atau tanda-tanda luka-luka yang menunjukkan itu mengarah ke sana. Jadi sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh pelaku. Nah, kemudian ada fakta baru juga hasil otopsi. Jadi di sana ditemukan janin yang berusia sekitar 12 sampai 16 minggu. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kamis 16 Januari 2025, seorang pria membunuh sang kekasih saat menginap di Hotel Bintang 5 Jalan Tunjungan, Surabaya. Pelaku membunuh sang kekasih dengan cara mencekik korban. Pelaku langsung menyerahkan diri ke polisi. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Saudara, upaya penyelundupan ponsel oleh keluarga narapidana ke dalam lapas Banyuwangi digagalkan petugas keamanan lapas. Ponsel tersebut dimasukkan ke dalam roti untuk mengelabui petugas. Diduga ponsel yang ditujukan untuk narapidana kasus narkoba itu akan digunakan untuk transaksi narkoba napi dari dalam lapas. Upaya penyelundupan ponsel kepada narapidana ke dalam lapas Banyuwangi ini sudah dicurigai petugas sejak awal. Seorang pengunjung kebingungan dan menunjukkan gelagat mencurigakan saat mengisi formulir pendaftaran. Dugaan petugas tidak meleset. Saat membesuk diminta memasukkan makanan berupa roti ke dalam alat pendeteksi X-ray, ditemukan sebuah HP yang diselipkan ke dalam roti. Pembesuk akhirnya diinterogasi petugas dan mengaku bahwa sengaja meletakkan di dalam roti untuk diselundupkan ke dalam lapas. Ponsel itu hendak ditujukan kepada narapidana berinisial AL alias Pacul, seorang napi kasus narkoba. Sedangkan pembesuk adalah adik kandung sang narapidana. Saat diinterogasi, AL mengatakan ponsel tersebut hanya digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Padahal pihak lapas sudah memberikan layanan gratis berupa alat komunikasi telepon bagi para warga binaan. Tim pemeriksa kunjungan Lapas Banyuwangi berhasil menggagalkan masuknya satu buah HP yang dimasukkan di dalam sebuah roti untuk masuk ke dalam Lapas Banyuwangi. Tim berhasil mengamankan barang tersebut dan ini bukti komitmen kami untuk memberantas narkoba, memberantas peredaran HP dan juga memberantas pungli di dalam Lapas Banyuwangi. Petugas mengindikasikan ponsel selundupan akan dijadikan alat transaksi narkotika di dalam lapas. Alhasil, narapidana penerima ponsel dihukum dengan diletakkan di sel tikus dalam lapas. Sementara pembesuk yang kedapatan membawa roti berisi HP dilarang masuk area lapas untuk mengantarkan makanan atau sekedar membesuk. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Kita beralih ke informasi ringan, saudara. Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek, geliat aktivitas seniman barongsai mulai terlihat.
Seakan tak mau kalah dengan para seniman dewasa, kelompok pemain barongsai cilik di Jember juga mulai sibuk melatih atraksi seiring mulai mengalirnya undangan pementasan. Dipandu seorang instruktur, sekelompok pemain barongsai cilik asal sebuah sekolah dasar di Talangsari, Kaliwates, Jember serius berlatih. Sambil mengenakan kostum termasuk aksesoris kepala naga, mereka memperagakan berbagai gerakan khas seni barongsai. Meski rata-rata masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar, namun para seniman barongsai cilik ini sudah begitu lincah memainkan berbagai atraksi. Demikian pula dengan para pengiring tabuhan. Mereka juga cukup kompak dalam memainkan alat musik khas dengan irama rancak. Menariknya lagi, tim barongsai cilik ini terdiri dari siswa dengan latar belakang etnis berbeda, yang menggambarkan suasana kebinekaan di sekolah ini. Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek, intensitas latihan sengaja lebih rapat sebagai persiapan untuk pementasan di berbagai lokasi. Pihak sekolah menjadikan seni barongsai sebagai materi pembelajaran luar sekolah atau ekstrakurikuler, sebab kesenian ini merupakan salah satu warisan tradisi yang wajib dilestarikan. Bisnis Sinta ini mengusung yang namanya nilai-nilai kebinekaan. Dalam artian kita memperkenalkan segala bentuk kebudayaan kepada seluruh siswa, meskipun siswa itu memang dilatar belakangi oleh latar belakang misalkan suku atau kepercayaan yang berbeda-beda. Jadi itu adalah prinsip dan juga salah satu visi misi yang saya sebagai pelatih selaras dengan visi misi sekolah itu sendiri. Antusias sekali. Sebenarnya itu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 semuanya ikut di dalamnya. Akan tetapi melihat siswa kelas 1 ini yang masih kecil sekali, akhirnya dari kelas 2, dan itu antusiasnya itu sangat luar biasa. Dukungan dari wali murid pun juga sangat luar biasa. Seperti hari ini biasanya kita selesai itu ekskul 1:30, bisa lebih dari itu. Untuk melatih para siswa yang berminat mengikuti program ekstrakurikuler ini, sekolah menyiapkan sejumlah instruksi atau seniman barongsai yang usianya juga masih cukup belia. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, di tengah harga kebutuhan dapur yang meroket, ada cara solutif yang dilakukan oleh warga di Lumajang. Mereka mengelola dan merawat kebun sayur seluas 500 meter persegi, yang hasilnya bisa dinikmati secara gratis oleh warga sendiri. Beragam tanaman untuk kebutuhan sehari-hari ditanam di kebun sayur seluas 500 meter persegi di lingkungan rukun warga RW 2 Kelurahan Dito Trunan, Lumajang. Tanaman yang ditanam diantaranya bawang daun, cabai, tomat, hingga berbagai aneka sayur mayur. Seluruh sayuran di kebun ini bisa dimanfaatkan warga sekitar secara gratis. Namun syaratnya warga hanya boleh mengambil secukupnya untuk memasak. Ketika cabai mahal ini tak usah beli ya Bu? Tidak usah beli, kita ngambil. Kemarin sudah panen dapat 1/4 lebih, lumayan. Ini setiap hari ngambil di sini ya Bu? Ya di depan rumah juga ada ya di sini. Kalau di sini secara pengelolaannya seperti apa Bu? Ini di piket ada gantian. Yang bisa diambil dari kebun sayur gratisnya apa saja Bu? Cabai, ya sayur kelor, kemangi. Alhamdulillah Mas, kita nggak perlu ke pasar lagi, kita ambil di sini secukupnya kalau mau masak. Kalau ngerawatnya gimana Pak? Rawatnya kita ada piket tiap hari, gantian. Artinya kalau ada kebutuhan yang naik enggak terdampak ya? Enggak terdampak Mas. Sudah biasa dari dulu seperti ini dari di sini. Sudah ada semua di sini ya? Alhamdulillah sudah tercukupi.
Kebun sayur gratis ini sengaja dikelola untuk membantu warga yang membutuhkan, apalagi di tengah harga sayuran dan bumbu dapur seperti cabai yang harganya kini meroket. Nah, jadi ini ditanam bersama, dirawat bersama, dan dinikmati bersama. Dan kita tujuan ini adalah untuk kita bisa menanggulangi LID, laju inflasi daerah. Artinya laju inflasi daerah ini tidak hanya ditanami Lombok, tapi komoditi yang lain seperti sayuran, tomat dan sebagainya. Dan kebetulan untuk saat ini Lombok cabai itu memang mahal. Tadi pagi saya dengar 140 per kilo, tetapi kita enjoy mawon. Berapapun harga cabai yang sudah melanda di daerah kita tetap bisa memanfaatkan dan menggunakan lahan kita dengan adanya tanaman cabai untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kebun sayur gratis di Kelurahan di Trotunan Lumajang ini dirawat dan dikelola secara bergiliran oleh warga. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Keisha Prabawa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.